Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabi ahsanal lughati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa da'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, hakikat kudrat iroda Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang insya Allah penuh barokah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, baik kesehatan iman Islam dan juga kesehatan dohir batin, sehingga kita bisa melaksanakan lagi atau melanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan hari ini, yaitu kajian kitab Al-Jurumiyah. Yang mana pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang isim ma'rifat dan juga isim nakiroh. Tapi sebelumnya, sebagaimana kita ketahui dalam kajian ini, yang pertama kita membaca kalimah satu persatu, mengartikan dan juga mengetahui kedudukan atau tarkib daripada kalimah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk menghemat waktu, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Wal ma'rifatu, dan adapun isim ma'rifat, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Al-ismul mudmaru, yang pertama adalah isim domir. Nahu ana wa anta, contohnya seperti lafaz ana anta. Wal ismul alamu, dan kedua isim alam. Nahu zaidin wa makata, dan lafaz zaidin wa makata. Wal ismul mubhamu, dan ketiga adalah isim mubham. Nahu hada wa hadihi wa haulai, yaitu lafaz hada, hadihi, haulai. Wal ismul ladzi, dan isim bihi yang di itu ladzi al alifu walamu, yaitu isim yang kemasukan alif lam. Nahu ar-rajulu wal gulamu, contohnya seperti lafaz ar-rajulu wal gulam. Wama udipa, wama, dan isim udipa yang diidopatkan ila wahidin, kepada salah satu, min hadihil arbaati, dari itu yang 4. Wa nakiratu, dan adapun isim nakiroh, kullus min sa'iin, yaitu setiap-tiap isim yang menyebar atau umum, fi jinsihi, di jenisnya, la yuhtasu, yang tidak khusus, bihi, di itu nakiroh, wahidun, satu juga, duna akhoro, tidak yang lainnya.
Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu isim ma'rifat dan apa itu isim nakiroh. Yang mana pembahasan daripada isim ma'rifat dan isim nakiroh ini berada di dalam kitab Al-Jurumiyah itu, yaitu di dalam bab na'at. Jadi menyambung, yaitu dari isim na'at isim tawabe yang 4, yaitu na'at, atau taukid dan badal. Nah, isim ma'rifat dan isim nakiroh ini masuk kepada di bab na'at ini. Adapun nanti di dalam kitab Nahwu yang lanjutannya seperti di dalam kitab Ibnu Malik itu pembahasannya secara terpisah ya tentang isim nakiroh. Tetapi untuk pelajaran dasar ini masuknya di bab na'at. Kita melanjutkan. Wal ma'rifatu, waw yang ada di lafaz ma'rif. Wal ma'rifat ini adalah waw istinaf. Al ma'rifatu kedudukannya menjadi mubtada, marfu'un bidomah dohiro. Satu khobar mubtada marfu'un. Asya'a ini mudofun ilaih. Satu mudof, asya'a mudofun ilaih. Al ismu ini badal minal khomsati, badal se minas se. Al mudmaru naat dari lafaz ismun. Selanjutnya nahu ini birof'a, kedudukannya menjadi khobar mubtada mahdupun, yang dibuang. Ana mudofun ilaih wa anta ma'tuf alal ana, dan seterusnya. Baik. Wal ma'rifatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Kata musonib, yang disebut isim ma'rifat adalah wal ma'rifatu hiya al-labdu alladhi yadulu ala muayyanin. Jadi isim ma'rifat itu adalah al-labdu alladhi yadulu ala muayyanin, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu atau disebut juga khusus. Jadi ma'rifat itu adalah kalimah khusus ya, tentu. Al-labdu alladhi yadulu ala muayyanin. Kalimah atau lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tentu, artinya khusus. Itu isim ma'rifat. Selanjutnya nakiroh. Nah, apa itu isim nakiroh? Kata musonib, yang disebut isim nakiroh adalah hiya ismun yadulu ala sayin wahidin walakinahu ghairu muayyanin. Itu isim nakiroh, yaitu isim yang menunjukkan arti satu tetapi tidak tertentu, atau disebut juga kata spesifik atau umum ya, umum. Jadi sekali lagi, yang disebut ma'rifat itu kata khusus, kalau nakiroh kata umum. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya kata musonib di sini, ma'rifat itu, isim ma'rifat itu ada 5. Ya, di dalam kitab Al-Jurumiyah ini, isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama adalah al-ismul mudmaru, yaitu isim domir. Isim domir atau kata ganti. Contohnya seperti lafaz ana, ya, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antuna, hiya, huma, hum, hunna. Nah, itu yang 12 isim domir. Nah, itu isim domir itu semuanya itu istilahnya ma'rifat ya, atau kata ganti. Misalkan menunjukkan kepada saya ana, kita semua seperti nahnu, kamu anta, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah wal ismul alam, isim alam atau nama. Contohnya seperti lafaz nama orang. Contoh seperti lafaz Zaidun. Itu namanya alam, ya, isim alam, nama. Atau menunjukkan kota. Contoh seperti lafaz Madinatun. Nah, Madinah ya. Atau Makatun ya. Mekah, Makata, Mekah. Nah, itu nama kota. Selanjutnya nomor ketiga,
isim ma'rifat itu adalah isim mubham. Wa ismul mubhamu dan isim mubham. Contohnya seperti lapad hada, hada, hadhihi, haula'i. Hada ini menunjukkan kepada muzakkar ya. Ini, hada ini. Kalau mu'anas perempuan hadhihi, ya. Hadhihi, haula'i, zalika, tilka. Nah itu, atau allazi, allatina dan seterusnya. Nah, bahkan nanti di ilmu nahu lanjutannya di dalam isim mubham ini nanti terpecah ya, ada dua yaitu isim mausul dan isim isaroh. Nanti dibagi dua, bahkan di dalam alfiah itu nanti isim ma'rifat itu ada 7 ya, diantaranya nanti ketambahan 1 dan dari isim mubham ini dibagi dua yaitu isim isaroh dan isim mausul. Nah di sini hanya sepintas dulu. Yang keempat adalah wal ismul ladzi pihi alifun walamun, yaitu isim yang kemasukan oleh alif dan lam. Di mana ketika kemasukan alif lam, maka kalimat tersebut menjadi ma'rifat. Yang asalnya nakiroh, kemasukan alif lam, maka menjadi ma'rifat. Nah ini nanti di bait alfiyah ada kan nanti nakirotun qabilu al muasiro awakiun mauki ama kotsukiro. Isim nakiroh adalah isim atau apa? Isim yang bisa kemasukan alif lam dan setelah kemasukan alif lam maka menjadi ma'rifat. Itu isim nakiroh. Jadi di mana-mana ada kalimah yang nakiroh yang umum setelah kemasukan kalimah atau huruf al ya alif lam maka kalimat tersebut menjadi ma'rifat atau khusus, asalnya umum menjadi khusus. Yang kelima adalah wama udipa ila wahidin min hadihil arbaati. Yang kelima, isim ma'rifat itu adalah kalimah yang diidopatkan, sandarkan kepada salah satu isim ma'rifat yang 4, yaitu disandarkan kepada isim domir, kepada isim alam, pada isim mubham. Nah, ini atau kemasukan oleh alif lam. Itu disebut ma'rifat. Baik, sekarang kita tulis. Yang pertama, isim ma'rifat itu adalah isim domir. Ya, isim ma'rifat itu atau kata khusus itu ada 5. Yang pertama adalah isim domir. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat ada 5 ya. Isim ma'rifat. Nah, ma'rifat ada 5. 1 isim domir. Ya. Isim domir. Contohnya seperti lapad ya, anak ya, anta. Nah, ini pokoknya semua isim domir ya. Ana, anta itu semuanya adalah termasuk ma'rifat. Yang kedua adalah isim alam yang menunjukkan kepada nama orang ya. Isim alam. Contoh seperti lapad Zaidun. Nah, Zaid ini adalah ma'rifat, artinya khusus ya, khusus kepada nama orang tersebut. Itu Zaidun. Yang ketiga adalah isim mubham. Yang ketiga adalah isim mubham. Mubham. Contoh seperti lapad haza ya. Haza, hazihi, haulai. Haulai. Yang keempat adalah kemasukan oleh alif lam. Nah, kemasukan oleh alif lam. Alif lam. Yang kelimanya adalah idopat. Alam. Contoh seperti lapad kita ambil dari lapad al-kitabu. Al-kitabu saja. Nah, al-kitabu. Ini contoh seperti lapad yang diidopatkan misalkan nanti ya. Contoh lapad al-kitabu.
Contoh dari lapad ini aja lah. Kita bu diidopatkan. Nah, ini contoh. Nah, ini isim marifat. Jadi isim marifat itu yang pertama adalah isim domir. Jadi semua isim domir ini termasuk marifat. Kedua adalah isim alam. Nah, isim alam artinya nama ya, nama orang. Ini contohnya seperti lapad Zaidun. Ini menunjukkan bahwa lapad Zaid ini adalah isim alam. Selanjutnya yang ketiga adalah isim mubham. Nah, isim mubham ini adalah kata tunjuk ya yang menunjukkan. Contoh hada, ya, hada ini, itu hada ini lelaki. Kalau perempuan hadihi ini perempuan. Ya. Kalau zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Nah, seperti itu. Selanjutnya isim yang terdapat alif lam, ya, yang kemasukan alif lam. Nah, contoh ini, contoh Alkitabu. Nah, Alkitabu ini makrifat. Ya. Mana yang menunjukkan kemakrifatannya? Nah, ini. Nah, makrifat. Asalnya kitabun. Nah, sini asalnya kitabun. Nah, ini kitabun. Kemasukan al alif lam jadi Alkitabu. Nah, kitabun. Nah, kalau kalimahnya kitabun, ka, ta, alif dan ba, ya. Kitabun ini maknanya umum. Kitabun ini bisa buku, ya. Di bahasa Arab itu kan kitabun ini maknanya umum, bisa buku, bisa koran, bisa majalah, ya. Kalau kitabun, jadi bisa buku, bisa majalah, bisa koran. Tetapi kalau sudah kemasukan al, nah, ketika sudah kemasukan al, maka kitabun ini maknanya menjadi khusus atau makrifat al-kitabu. Kalau kitabun ini masih spesifik, masih umum, ya. Bisa koran, bisa buku, bisa majalah atau buku-buku yang lainnya, ya, masih umum ini. Kalau sudah al-kitabu, nah ini maknanya menjadi khusus, makrifat al-kitabu berarti Al-Qur'an. Maknanya menjadi makrifat. Kalau kitabun saja ini umum, bisa buku, koran, majalah dan sebagainya. Kalau sudah al-kitabu ini makrifat. Artinya Al-Qur'an. Itu. Kelima adalah wama udipa ila wahidin min hadihil arbaati, yaitu kalimat yang diidopatkan dengan salah satu yang empat ini. Mau diidopatkan dengan isim domir, isim alam, isim mubham, atau alif lam. Contoh kitabu. Nah, kitabun ya. Kitabun ini seperti tadi saya sampaikan lah, lapan kitabun ini nakiroh. Karena diidopatkan dengan kalimah yang makrifat. Nah, ini lapan Allah ini makrifat ya. Awas, lapan Allah ini makrifat. Khusus. Ya, makrifat. Nah, lapan kitabun asalnya nakiroh. Karena diidopatkan kepada kalimah yang sudah makrifat, maka ketarik lapan kitabun jadi makrifat. Kitabullah. Nah, kalau kitabun masih umum, ya umum. Kalau kitabullah menjadi khusus. Nah, baik. Selanjutnya kita ke isim nakiroh. Wa nakirotu. Adapun isim nakiroh, nah kata tadi musonib yaitu nakirotun kullus min sa'iin fi jinsihi la yuhtasu bihi dunahor. Yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik, artinya masih umum. Ya. Contoh seperti lapad. Nah, ya, contohnya seperti lapad ini kitabun. Nah, kembali lagi ke sini. Kitabun ini, ya, contoh kitabun. Kitabun ini umum. Maknanya seperti tadi bisa buku, bisa koran, bisa majalah, ya, atau yang lain-lainnya. Nah, ini nakiroh. Ketika sudah kemasukan al, nah jadi al kitabu, ya, al kitabu ini menjadi makrifat, ya.
Nah, ini menjadi ma'rifat, menjadi khusus. Contoh kitabun umum. Jadi al-kitabu ma'rifat artinya khusus. Itu. Di nakiro itu adalah isim yang bersifat umum, ya, yang bersifat umum, tidak tertentu dan tidak khusus dan bersinonim kepada kata umum itu ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kata umum nakiroh itu. Kalau ma'rifat itu kata khusus. Contoh seperti lapad rojulun. Nah, rojulun, nah ini rojulun ini kalau rojulun, rojulun ini nakiro. Kemasukan al jadi ar-rojulu. Nah, ini menjadi ma'rifat. Ya, ma'rifat karena sudah kemasukan alif lam. Nah, rojulun nakiro umum. Kalau ar-rojulu jadi ma'rifat. Atau contoh seperti lapad apa? Contoh seperti lapad Rasulun. Nah, Rasulun. Nah, Rasulun ini nakiro, ya, nakiro. Kalau sudah kemasukan misalkan al, jadi nah ini nakiro, ya. Nakiro, kemasukan al alif lam. Nakirotun qabilu al muasiro. Ketika kemasukan al maka ada bekasnya jadi ar-rasulu, ya. Ar-rasulu. Nah, ini menjadi makrifat. Makrifat, ya. Nah, atau lapad rasul ini diidopatkan kepada kalimah yang makrifat. Contoh seperti lapad rasul. Nah, ini makrifat, nakirah ya, nakirah. Diidopatkan dengan kalimah yang sudah makrifat. Contohnya seperti lapad Allah. Nah, jadi Rasulullahi ini menjadi makrifat. Artinya khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul ini maknanya umum, ya Rasul karena diidopatkan kepada Allah berarti kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini katanya. Nah, kalau Rasul, Rasul saja begini, ini maknanya spesifik masih umum. Nah, kalau diidopatkan kepada Allah berarti khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak ya contoh-contoh yang menunjukkan kepada kalimah ya seperti yang tadi. Atau kalau misalkan diidopatkan lapad isim nakiroh kepada domir ya, contoh seperti lapad kitabun jadi kita buka. Nah, itu marifat. Jadi marifat asalnya kitabun, nakiroh diidopatkan kepada lapad isim domir menjadi kita buka. Contoh. Terus kemasukan alif lam dan idopat. Atau nanti di alfiah itu ketambahan satu lagi ya, kemasukan munada ya. Ya, munada. Itu jadi ma'rifat. Nah, nantilah ada di pertemuan selanjutnya atau di ini hanya sepintas dulu ya, pengenalan daripada isim ma'rifat. Pokoknya di mana-mana ada kalimah yang ada isim domir, isim alam, isim mubham, kemasukan alif lam dan diidopatkan kepada yang empat ini, maka kalimah ini adalah ma'rifat. Terus nakiroh. Nakiroh itu adalah kullus min sa'iin fi jinsihi la yuhtasu fihi wahidun duna ahor. Ya. Jadi isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu. Atau intinya isim nakiroh itu isim yang masih umum. Kalau isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan kata tersebut atau kalimah khusus. Ini ya di dalam bahasa Indonesia ada kalimah khusus, ada kalimah umum. Khusus yaitu ma'rifat, umum nakiroh. Mungkin untuk
pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Ini membahas ya seliwat tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Jadi kesimpulan sekali lagi, yang disebut isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan arti satu, ya, menunjukkan arti satu, ya, artinya khusus. Kalau isim ma'rifat yaitu isim yang menunjukkan arti satu tetapi tidak tentu, artinya umum. Ya, contoh seperti tadi, kitabun itu maknanya umum, ya, masih umum, bisa buku, koran, majalah dan sebagainya. Nah, ketika kemasukan al, maka menjadi makrifat, maknanya menjadi khusus, bukan Alkitab itu buku atau Alkitab itu koran atau Alkitab itu majalah, tetapi Alkitab menjadi Quranul Karim. Atau kitabun diidopatkan. Nah, sekarang diidopatkan kepada lafaz Allah menjadi kitabullah Al-Quran. Kalau kitabun ya mananya umum, diidopatkan kepada yang sudah ma'rifat, maka kalimat tersebut menjadi ma'rifat. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita melanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu masih di bab isim tawabe, ya. Insya Allah di bab atof. Mungkin apabila di dalam penyampaian saya tadi atau menjelaskan ada kekurangan atau banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.